Sanksinya apa kalau bolos? Sanksinya bayar 5.000. Oh, bayar 5.000. Oh, tiru. Jangan lo, kasihan lo. Oh, jalur nih bolong nih. Iya, lek ke kamar mandi boleh. Kecuali kalau ke kamar mandi boleh. Lagi ke kamar mandi bolos. Kamar mandi maksimal 2 orang. Maksimal 1 kelas. Maksimal 2 orang. Sudah kelebihan. Nuwun sewu Bapak Ibu, kita mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih-Nya kita bisa berkumpul di perpustakaan SMP 30 ini dalam rangka untuk saling belajar berbagi ilmu. Berikutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru, terima kasih untuk kerelaannya meluangkan waktu sehingga di sini kita bisa berkumpul dan saling belajar dalam rangka untuk persyaratan sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7, maka saya harus melakukan sosialisasi, yaitu diseminasi ilmu yang sudah saya peroleh pada modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena ini tadi terkendala dengan proyektornya tidak bisa, maka Bapak dan Ibu bisa langsung melihat slide-nya di laptopnya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ini nanti hal yang dijabarkan adalah berkaitan dengan hal-hal yang positif. Jadi upaya untuk menyelaraskan anak agar patuh, agar menuruti peraturan yang ada, namun dengan cara yang tidak memaksa. Artinya di sini anak-anak ini dibiasakan untuk memiliki kesadaran diri. Kita sebagai bapak dan ibu guru bertugas untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan teguran dan juga arahan ketika terjadi sesuatu pelanggaran yang dilakukan kepada peraturan. Namun ketika melakukan peringatan kepada siswa ini diharapkan tetap memperhatikan batasan-batasan bahwa di sini harus tetap menghargai, menghormati hak siswa. Nah, kita awali dengan disiplin positif. Jadi kalau misalkan kita mengamati tentang anak-anak murid kita di sekolah kita itu memiliki tuntutan bahwa anak-anak itu harus berlaku disiplin terhadap aturan di sekolah. Nah, sebenarnya di sini kalau kita mengacu pada kata disiplin itu apa yang terlintas di benak kita? Disiplin. Ya, disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Jadi kepatuhan pada aturan yang berlaku, pada tata aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu kalau berada di lingkup sekolah.
Nah, ketika kita membicarakan disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman dan juga sanksi ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kebanyakan mereka itu mau untuk disiplin karena terpaksa. Mereka menghindari memperoleh hukuman, memperoleh sanksi, memperoleh perbuatan yang tidak mengenakan. Jadi mereka terpaksa untuk berbuat disiplin, berbuat untuk patuh. Nah, Bapak Ibu guru, yang sudah saya serap, jadi yang sudah saya pelajari dari disiplin positif, di sini disiplin ini diakomodasikan, disesuaikan dengan istilahnya merdeka belajar, dengan anak yang merdeka dalam belajarnya sesuai yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ketika membelajarkan kepada anak didik kita, ketika kita mengajarkan sesuatu pembiasaan, itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan yang baik, pendekatan yang positif. Oleh karena itu, tema yang diangkat di sini adalah disiplin positif. Artinya yaitu ya membuat anak patuh, namun dengan cara memunculkan kesadaran dari diri mereka sendiri atau motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Artinya memang kalau selama ini kita membiasakan mereka disiplin karena ada sanksi dan hukuman, disiplin karena ada paksaan, nah pada disiplin positif ini kita akan beralih untuk mengubah pola. Jadi pola mendisiplinkan anak dengan cara menumbuhkan minat niat dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian ini tadi untuk disiplin positif, dan konsep disiplin positif itu diawali dari gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya, kalau untuk cara yang salah satu metode atau cara yang bisa kita tempuh ketika kita mau membiasakan disiplin positif kepada anak, itu adalah yang paling mudah karena kita guru yang terbiasa terjun ke kelas bersama dengan anak, berinteraksi dengan anak, maka kita bisa menerapkan aturan yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti sebenarnya bedanya apa dengan tata tertib yang sudah ada? Kalau selama ini tata tertib itu seringkali yang kita sudah kenal itu kan tata tertib itu suatu aturan, sekumpulan aturan yang sudah dipatok, kemudian ditetapkan, ditempel di tembok, semua anak wajib mengetahui, membaca, kemudian menerapkan. Dan ketika mereka, anak kita ini melanggar salah satu pasal dari tata tertib itu, maka akan timbul yang namanya hukuman, sanksi itu kalau yang tata tertib. Nah, di sini kalau yang keyakinan, supaya lebih spesifik kita batasi pada keyakinan kelas, itu ternyata aturan hal yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan oleh anak didik itu ternyata dibuat secara bersama-sama. Jadi guru ini melibatkan anak didik, melibatkan murid yang dalam hal ini nantinya akan menjadi tujuan objek yang akan didisiplinkan. Jadi murid kita ini kita rangkul, kita ajak bersama-sama merencanakan, menyampaikan ide hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan ketika berada di lingkup kelas dan lebih umum lagi di lingkup sekolah. Jadi masing-masing anak kita libatkan untuk menyumbangkan ide. Kalau yang sudah saya lakukan ini adalah saya meminta masukan dari setiap anak ini menuliskan ide mereka terkait dengan peraturan yang akan membuat mereka lebih baik, lebih disiplin, lebih patuh. Jadi satu anak menyumbangkan satu ide dalam bentuk tulisan. Kemudian dari ide-ide yang sudah dikumpulkan oleh anak, misalkan dalam satu kelas itu katakanlah 30 anak, berarti itu nanti kan 30 ide. Nah itu nanti akan kita kelompokkan, kita sortir, kita identifikasi
kasih kelompok-kelompok peraturan yang kira-kira sama, tujuannya sama, itu kita jadikan satu kalimat. Kemudian dari situ kita flowkan kembali, kita tawarkan kembali ke seluruh kelas. Dengan adanya peraturan seperti ini, apakah seluruh kelas menyetujui? Jadi misalkan ada yang mengusulkan ketika berada di dalam kelas itu wajib melepas sepatu. Nah itu ya, itu satu contoh keyakinan kelas yang disumbangkan oleh salah satu siswa. Kemudian saya sampaikan kembali kepada seluruh kelas. Apakah bisa untuk disepakati bersama? Ketika semua siswa di salah satu kelas itu menyatakan sepakat, maka peraturan keyakinan ini menjadi keyakinan kelas. Itu poin yang pertama. Jadi memang yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, ketika membuat keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu banyak. Yang penting adalah mengena. Jadi mengena ini mengena ke hati masing-masing anak. Jadi sekiranya anak-anak ini bisa untuk mematuhinya. Karena memang di sini kan berasal dari ide mereka, jadi mereka ini akan lebih memiliki kesadaran untuk mematuhinya. Itu yang tentang keyakinan kelas. Berikutnya ini tadi keyakinan kelas ini tadi akan diterapkan. Jadi kalau misalkan ada salah satu siswa kita di dalam suatu kelas itu menunjukkan pelanggaran, jadi mereka itu sudah tahu ada keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama, sudah disepakati bersama, tetapi ternyata ada salah satu itu yang katakanlah bandel dan mereka itu mengabaikan, mereka itu membuat pelanggaran. Contohnya adalah saat pelajaran siswa tidak menggunakan pakaian sesuai kesepakatan. Jadi misalkan pada hari Senin itu diwajibkan siswa memakai pakaian atasan putih dan bawahan biru dilengkapi dengan atribut. Nah, pada suatu ketika ada seorang anak yang ternyata datang ke sekolah celananya memakai warna hitam. Nah, ini tindakan kita sebagai seorang guru itu apa yang akan kita lakukan sesuai dengan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan terkait dengan menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Maka seorang dewasa, dalam hal ini kita sebagai seorang guru, itu bisa menerapkan fungsi kita. Jadi fungsi seorang guru itu fungsi berperan sebagai pengontrol, ya. Fungsi kontrol seorang guru di sini dirangkum menjadi 5 fungsi. Jadi ketika seorang guru ini menemukan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran terhadap keyakinan yang sudah disepakati, maka guru bisa berperan dalam fungsi kontrolnya. Ada 5. Yang pertama ini adalah yang paling kooperatif, yang fungsi dari seorang guru yang paling dekat dengan murid, yaitu sebagai teman. Jadi di sini ketika ada pelanggaran, ketika guru menemukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas dan guru memposisikan diri dalam fungsi kontrol sebagai teman, maka guru akan melakukan pendekatan dengan cara kasih, dengan cara persuasif. Jadi bisa dilaksanakan dengan memanggil anak yang melakukan pelanggaran, kemudian secara 4 mata menanyai alasannya kenapa melakukan pelanggaran. Nah, kemudian memberikan saran dan nasihat supaya tidak mengulangi lagi. Hanya sebatas itu. Jadi secara halus, mengingatkan secara halus. Ini adalah peran sebagai teman. Nah, ketika peran sebagai teman ini kalau terlalu kita terapkan terlalu sering pada anak yang sama, biasanya juga anak ini istilahnya akan melunjak karena merasa ini guru ini akrab dengan saya, selalu sabar, istilahnya begitu. Maka fungsi kontrol yang kita terapkan ini akan bisa kita naikkan levelnya dari
menjadi teman, kemudian berikutnya menjadi pemantau. Jadi fungsi kontrol guru sebagai pemantau di sini setelah mengetahui ada pelanggaran, maka siswa dipanggil kemudian ditanyai. Nah, misalkan kalimat yang digunakan istilahnya adalah cross check. Jadi kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat. Nah, ketika kamu berlaku seperti ini, artinya kamu melanggar keyakinan. Nah, berarti kalau misalkan kamu terus melakukan hal ini, kamu bisa mendapatkan hukuman. Masih berlaku yang kita katakan ini masih perkataan verbal. Jadi kita belum menerapkan hukumannya. Baru kemudian kalau kita beranjak ke fungsi kontrol yang ketiga, yaitu guru sebagai penghukum. Jadi ketika sudah ada anak yang melanggar, katakanlah tadi memakai pakaian seragam yang tidak seharusnya dipakai sesuai dengan keyakinan, maka anak tersebut kita jatuhi hukuman. Sebagai contohnya misalkan tadi kasusnya adalah anak tidak menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan, maka bisa kita jatuhi hukuman karena kamu tidak menggunakan pakaian sesuai dengan keyakinan yang kita buat. Maka pada waktu istirahat kamu tidak boleh keluar dari kelas. Kamu di dalam kelas kemudian membersihkan ruangan kelas sampai bersih, menyapu dan juga membersihkan papan tulis, semisal seperti ini. Jadi kita sudah memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Maka tindakan ini sudah menerapkan fungsi kontrol sebagai seorang penghukum. Berikutnya ada lagi tahapan, yaitu ini masih berbau-bau dengan cara pendekatan yang halus dengan kasih, yaitu yang keempat ini adalah fungsi kontrolnya membuat merasa bersalah. Jadi ini lebih ke mental anak. Kita akan melakukan pendekatan ke mental anak dan tentunya ini dilakukannya dengan tegas, penuh kasih tetapi tegas. Jadi ketika ada anak yang melanggar keyakinan, misalkan di ruang kelas mereka ribut sendiri, kemudian kita akan memanggil itu anak di depan teman-temannya yang lain, akan tahu, terus kemudian kita menegurnya. Kamu ribut sendiri di kelas dan itu adalah mengganggu teman yang lain. Apakah kamu tidak merasa merugikan teman lainnya? Teman lainnya ini berusaha untuk menyimak pelajaran, berusaha untuk belajar sungguh-sungguh, sedangkan kamu menjadi perusuh. Bagaimana menurutmu? Apakah itu tindakanmu benar? Apakah tindakanmu ini sesuai dengan keyakinan di kelas ini? Nah, diharapkan dengan kata-kata yang seperti ini yang menyudutkan, ini anak akan merasa bersalah karena sudah mengganggu belajar teman yang lainnya. Nah, itu fungsi yang keempat, memberi rasa bersalah. Berikutnya untuk fungsi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari fungsi kontrol guru. Ini yang kelima, yaitu sebagai manajer. Ketika guru meluruskan disiplin positif pada anak ketika anak melakukan pelanggaran dan diluruskan dengan cara manajer, maka guru ini harus bisa mengarahkan siswa menemukan kesalahannya dan mereka juga menghasilkan ide untuk solusi dari kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi kalau untuk contohnya kasus tadi, ketika ada salah satu anak yang kebetulan berpakaian tidak sesuai ketentuan, ketika kita berperan sebagai manajer, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita pertama akan menanyakan, nah, hari ini kamu kenapa memakai pakaian yang demikian? Harusnya pakaian yang demikian ini sesuai atau tidak dengan ketentuan yang hari ini dibuat? Kalau dia anaknya nanti pasti akan menjawab tidak. Nah, berikutnya alasan kamu untuk melakukan tindakan yang salah pasti ada. Apa alasannya? Nah, di situ nanti anak akan menyebutkan alasannya kenapa mereka
menggunakan pakaian yang salah. Nah, setelah anak menyebutkan alasannya, kemudian guru ini akan mengarahkan untuk bagaimana solusinya, jalan keluar yang akan kamu tempuh untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Jadi seperti itu. Dalam fungsi manajer ini memang dituntut guru bisa menuntun, membimbing anak didiknya yang melakukan kesalahan untuk bisa memperbaiki, untuk bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan idenya sendiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru, berikutnya untuk perlakuan disiplin positif pada anak, itu tindakan-tindakan yang dilaksanakan ditempuh itu bisa dirangkum itu dalam segitiga restitusi. Jadi istilahnya di sini dalam disiplin positif ini ada segitiga restitusi. Di situ adalah merupakan suatu kumpulan siklus tindakan ya. Kumpulan tindakan fasenya ada 3. Ini meliputi hal-hal yang perlu dilakukan untuk melakukan pendekatan kepada anak dalam rangka untuk menerapkan disiplin positif. Nah, segitiga restitusi kalau diartikan di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Seperti itu. Jadi segitiga restitusi itu seperti apa tampilannya? Kita bisa lihat ke slide yang ke-7 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengamati pada slide ke-7 di situ ada bentuk segitiga restitusi yang mencakup 3 tindakan yang bisa dilakukan oleh guru. Dan ketika 3 tindakan ini diterapkan, otomatis nanti akan di situ tersisip fungsi kontrol tadi, fungsi kontrol sebagai seorang guru. Jadi misalkan untuk yang paling dasar di situ ada unsur menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang guru menstabilkan identitas seorang murid yang melakukan pelanggaran, itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini akan mengacu pada fungsi guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi anak akan ditanya, kemudian diarahkan kenapa melakukan kesalahan tersebut, padahal kan sudah tahu bahwa itu adalah melanggar keyakinan seperti itu. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Dan bisa juga di situ guru bisa menambahkan bahwa memang setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kamu, ibu atau bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan, namun dari kesalahan tersebut bapak dan ibu berusaha untuk memperbaikinya. Jadi ada istilahnya sharing, jadi anak diajak sharing bahwa kesalahan itu memang boleh dilakukan dalam batas yang wajar, tidak disengaja dan tidak dibuat-buat secara berulang seperti itu. Nah, berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini guru sebagai pemimpin untuk anak didiknya ini, dia akan melakukan pendekatan kepada anak yang memang melakukan pelanggaran, kemudian memvalidasi, meyakinkan kepada anak ini bahwa tindakan itu salah dan tidak boleh diulang kembali. Seperti itu. Di situ ada kalimat yang menjelaskan untuk validasi tindakan yang salah itu guru dapat mengawalinya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, hal yang demikian, artinya hal yang salah. Dan berikutnya adalah fase menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah mengingatkan kembali kepada anak tersebut tentang keyakinan positif yang sudah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Jadi
Untuk segitiga restitusi ini ketika diterapkan nanti akan merangkum dari fungsi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi itu tadi untuk disiplin positif, ini guru akan berperan dalam fungsi kontrolnya yang ada 5 tadi, yang kemudian akan terangkum dalam tindakan segitiga restitusi. Berikutnya, tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya pelajari, saya pahami mengenai disiplin positif. Untuk hal-hal yang saya akan terapkan di kelas bersama dengan anak-anak nanti, yang jelas disiplin positif akan saya awali dengan menyusun keyakinan kelas dan juga dalam menertibkan tentang keyakinan kelas itu sendiri. Salah satunya adalah ketika di dalam kelas itu sepatu wajib untuk dilepas karena memang nanti akan mengotori lantai, apalagi kalau musim hujan itu nanti akan terus didisiplinkan, diulang-ulang untuk disampaikan ke anak supaya mereka selalu patuh. Demikian Bapak dan Ibu sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi inilah yang sudah saya tangkap dari hasil mempelajari modul 1.4. Masih banyak kurangnya dan saya harap masukan dari Bapak Ibu guru saran supaya lebih berkembang wawasan saya tentang disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.